Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita pagi hari ini ya, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam tanda-tanda hari akhir ya. Yang mana alhamdulillahirabbil alamin di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas dari tanda-tanda kecil hari akhir dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW sebagai pemula atau sebagai pembuka ya umat terakhir, yaitu umat yang sering sekali disinggung dengan umat akhir zaman ya, yaitu umatnya Nabi Muhammad tentunya. Kemudian munculnya fitnah ya, dan juga kejadian-kejadian yang Allah takdirkan sebagai tanda-tanda hari akhir ya, dari terbelahnya bulan ya, kemudian peperangan ya di Jaziratul Arab sebagai tanda-tanda juga hari akhir yang kecil, fitnah ya, perpecahan umat ya, dan lain sebagainya ya. Maka dari itu ya, kita lihat para jamaah sekalian di tanda-tanda kecil itu sampai kepada zaman para sahabat ya, orang-orang murtad ya, perpecahan dan peperangan di antara para sahabat ya, seperti perang Siffin dan juga perang Jamal ya, antara Ali dan Muawiyah, dan juga antara Ali dan juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya. Kemudian dilanjut dengan tanda-tanda sedang ya. Kalau dimulai dari tanda-tanda sedang para jemaah sekalian, kita ingat mulainya kerajaan Bani Umayyah tahun 42 Hijriah ya. Ah, itu pas-pasan dengan ya wafatnya Nabi Isa, afwan ya, wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu ya, setahun setelahnya ya. Mulai setelah itu muncul fitnah-fitnah yang lain. Nah, fitnah yang terjadi pada tanda-tanda sedang itu fitnah terbanyak ya, berjamaah sekalian. Paling banyak itu fitnah di tanda-tanda sedang ya. Fitnah wanita, fitnah harta ya. Nah, tempat-tempat ibadah menjadi perlombaan, bangunan ditinggi-tinggikan ya, dan lain sebagainya. Sampai nanti ketemu tanda hari akhir yang besar ya, dimulai dari tugas utama sebagai penerus khalifah kaum muslimin yang pertama ya. Pada saat itu kaum muslimin di masa paceklik ya, masa kesulitan, masa kaum muslimin lagi rapuh ya, yang hanya ya berpegang teguh dengan keimanan yang hak ya, yaitu hanya di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah ya. Sisa-sisa di kota yang lain kaum muslimin menjadi minoritas ya. Maka Allah takdirkan ya lahirnya Imam Mahdi ya di akhir zaman ya, salah satu dari keturunannya Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang menjadi pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin di hari akhir selama 7 sampai 8 tahun. Ya, tugas utamanya ya adalah menghidupkan kembali dakwah Islam ya, dengan kajian terbesar ada Malhamatul Kubro, perperangan besar melawan orang-orang kafir Romawi. Ya, tidak eh, bosan Anda ingatkan kembali ya, bahwa tanda-tanda hari akhir itu seperti mutiara yang diutas di satu tali. Ya, ketika satu jatuh, yang lainnya akan mengikuti setelahnya, ya, berurutan. Ya, setelah itu di tahun ke-7 sampai ke-8, kaum muslimin menghadapi masa paceklik ya, selama 3 tahun akhir. Maka disitulah Allah takdirkan ya munculnya Dajjal dari negeri Syam atau utara Irak ya, yang diberitahukan, dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai fitnah terbesar yang pernah terjadi pada zaman ya, yang ada dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir nanti ya. Nah, dan itu fitnah terbesar yang dirasakan oleh umat manusia ya. Kalau kita bicara fitnah terbesar ya tentu Dajjal ya.
Nah, kalau kita bicara fitnah terbanyak, ya tentu fitnah yang tadi pada tanda-tanda sedang hari akhir. Ya, kita sekarang ini fitnah terbanyak. Tapi kalau terbesar tentunya adalah Dajjal. Ya, seorang anak cucu Adam yang Allah berikan kekuatan, yang Allah takdirkan di akhir zaman menyebar fitnahnya, ya, yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu fitnah pertama. Yang kedua, bisa menghidupkan orang yang telah wafat. Ya, sebagai dalam salah satu kisah yang diriwayatkan oleh hadis Rasulullah SAW, ya, ketika menemui seorang Arab Badui, ya, orang Arab Badui itu dijanjikan untuk dihidupkan kedua orang tuanya. Maka tentu siapa yang tidak mau ya, melihat kedua orang tua yang terkasih hidup kembali. Ya, ketika itu Dajjal bersekongkol dengan jin. Ini di hadis ini membuktikan bahwa Dajjal itu bukan jin, tapi anak cucu Adam yang bersekongkol dengan jin untuk menyerupai kedua orang tua orang tersebut, ya, dan jin tersebut berkata kepada ya Arab Badui tersebut, eh, ittabi'u, ya, ikutilah dia, fa innahu rabbuka, sesungguhnya dia adalah Rob. Ya, itu fitnah keduanya yang dibawa oleh Dajjal. Fitnah yang ketiga, Dajjal ya membawa surga dan neraka yang padahal hakikatnya terbalik. Nerakanya adalah surga, surganya adalah neraka. Ya, terus selama 40 hari yang mana hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti seminggu, dan hari-hari setelahnya seperti hari biasa yang mana dipenuhi dengan fitnah Dajjal di seluruh muka bumi. Maka di hari ke-40, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan tanda hari akhir yang ketiga, atau yang keempat lebih tepatnya, ya, itu Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di Menara Putih di Masjid Al-Amawi, ya. Nah, maka dari itulah, ya, setelah Nabi Isa alaihissalam turun, ya, di Masjid Al-Amawi, ya, tepatnya di Menara Putih, ya, Nabi Isa alaihissalam memiliki tugas-tugas, ya. Pada saat Nabi Isa alaihissalam sholat fajar atau sholat subuh, ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, diimami oleh imam kaum muslimin, ya, yang mana beberapa pendapat, ya, berpendapat bahwa itu adalah Imam Mahdi yang sholat di Baitul Maqdis. Maka setelah sholat, ya, Nabi Isa alaihissalam membuka, ya, gerbang Baitul Maqdis, ya, Masjid Baitul Maqdis, dan melihat Dajjal beserta pasukannya, yaitu dari kalangan atau kabilah 70.000 Yahudi Asbahan. Ya, ya, seketika Dajjal ketika melihat Nabi SAW meleleh sebagian tubuh dan dihabisi oleh Nabi SAW. Dan itu sebagai bukti bahwa Dajjal hanyalah makhluk biasa. Ya, tidak ada keistimewaan. Bukan Tuhan yang selama ini mereka yakini. Ya, maka orang-orang Yahudi Asbahan kocar-kacir, ya, kabur, mengumpat di belakang benda-benda mati sampai benda mati itu bisa, ya, berbicara kepada kaum mukmin, ya, kaum muslimin, dan mengabarkan bahwa di belakangnya ada Yahudi Asbahan yang sedang mengumpat, ya, bersembunyi, ya. Maka dari itu, ya, setelah, ya, Dajjal dan juga 70.000 Yahudi Asbahan di bumi hanguskan, dimusnahkan, tugas Nabi Isa alaihissalam yang kedua adalah untuk, ya, mematahkan salib sebagai bukti bahwa agama Nasrani, ya, sudah dinasakh, sudah digantikan syariatnya dengan agama yang hak, agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Ya, seperti dalam surat Al-Maidah ayat ke-5, laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, telah aku penuhi nikmat Nabi Muhammad, ya, dan aku telah sempurnakan agama ini, yaitu agama Islam, dan tidak agama yang Allah ridhoi selain agama Islam, ya. Nah, kemudian yang ketiga tugasnya adalah membunuh hewan yang paling keji, hewan yang paling ditekankan keharamannya dalam ilmu usul fiqh, yaitu hewan babi, ya.
sebagai bukti pembenaran atas syariat Islam, yaitu keharaman hewan babi, baik dari rahimnya, darahnya, dagingnya, ataupun darahnya, ataupun tulangnya, ataupun bangkai. Ya, seperti dalam surat Al-Isra, ya. Afwan, ya. Soal A'raf, ya. Seingat anak ayat ke-14, ya, kalau anak lupa silakan dikoreksi. Ya, dalam ayat tersebut disebutkan. Ya, dan juga dalam surat Al-Baqarah, ya, sekitar ayat 120, ya, disebutkan juga dengan keharaman hewan babi. Ya, yang keempat tugasnya adalah menghapus jizyah atau upeti bagi orang-orang kafir untuk tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin. Ya, ini bukan pajak. Ya, jizyah ini dihapus. Artinya orang-orang kafir di hari akhir hanya ada dua pilihan. Antara masuk Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya atau diperangi oleh kaum muslimin. Ya, yang mana pada saat akhir zaman nanti, setelah Dajjal 40 hari, ya, menyebar fitnahnya, Nabi Isa alaihissalam selama 30 tahun, ya, menyebar dakwah Islam dan menghidupkan kaum muslimin sebagai agama yang makmur kembali, yang sebelumnya terkena fitnah, ya, terkucilkan karena fitnah Dajjal, ya. Maka tugas Nabi saya yang terakhir adalah menyelamatkan kaum muslimin dari kekejian dan kerusakan, ya, Ya'juj dan Ma'juj, ya, yang mana telah kita bahas bersama para jemaah sekalian. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu anak cucu Adam, ya, eh, yang mana dari keturunan Nabi Nuh, anak ketiga yaitu Yafith, ya. Berfisik kakinya, ya, agak bengkok, tubuh besar, ya, wajahnya seperti perisai yang melebar, ya, eh, bermata kecil, ya, berkulit merah, putih kemerahan, ya, yang akan keluar dari pegunungan Kaukas di daerah utara Turki, ya, itu Kaukas kecil, ya, para jemaah sekalian. Turun dari, ya, pegunungan Kaukas setelah menjebol atau melubangi tembok atau penghalang yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Ya, setelah mereka mengucapkan insya Allah, ya, namun mereka terus menerus setiap hari, ya, untuk membolongi tembok tersebut sampai nanti hari akhir mereka akan melanjutkan esok hari dengan kalimat insya Allah. Maka keluarnya mereka atas izin Allah, ya, atas muka bumi dan merusak, ya, sampai mereka menghabiskan persediaan air di muka bumi. Ya, bahkan beberapa dari kabilah mereka pun tidak mendapatkan air, ya, setelah kabilah sebelumnya menghabiskan air tersebut, ya. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ulat-ulat atau hewan-hewan melata kecil sebagai wabah bagi, ya, kaum Ya'juj Ma'juj, ya, dan mereka dimusnahkan di atas muka bumi, ya, sehingga Nabi Isa beserta kaum muslimin bisa kembali berjaya, ya, bisa kembali hidup dengan, damai. Yang mana telah kita bahas. Setelah itu Nabi Isa berwasiat untuk dimakamkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sebelum kejadian bagian kedua tanda akhir kemungkinan besar Nabi Isa Alaihissalam itu sudah wafat. Ya, kalau kita bahas tanda besar bagian kedua, ya, setelah Ya'juj Ma'juj itu Allah takdirkan yang pertama, ya, ini semua tentang alam, yaitu asap sebagai wabah bagi seluruh manusia baik yang beriman maupun tidak, ya. Yang asap akan keluar dari Yaman, ya, mengiringi seluruh dunia, ya, jadi wabah bagi seluruh manusia. Setelah itu, ya, kejadian matahari terbit dari barat, ya, para jemaah sekalian. Nah, matahari terbit dari barat itu bersandingan dengan binatang melata atau ad-dabbah, ya, yang mana itu menjadi penutup amal soleh, ya, dan penutup pintu surga dan neraka sekaligus taubat bagi seluruh manusia. Ya, telah ditutup amalan mereka, yang mana orang-orang beriman mana tidak. Dan salah satu tugas Dabbah,
ya, hewan melata itu menandai mana yang beriman, mana yang tidak, ya. Maka pada saat itulah, ya, pada malam sebelum matahari terbit dari barat, ya, kaum muslimin itu merasa malam yang panjang. Sampai mau setelah subuh ke syuruk pun tetap panjang. Ya, sampailah mereka saat syuruk, mereka keluar dari masjid dan juga kediaman mereka, ya, melihat matahari terbit dari barat, dan mereka merasa inilah kekuasaan Allah yang sebenarnya. Ya, jadi ketika matahari terbit dari barat, seluruh manusia merasakan bahwa, ya, Allah adalah zat yang sebenar-benarnya. Islam adalah syariat yang hak, yang tidak bisa dibantah dengan apapun, baik akal maupun makar tipu daya yang manusia telah buat dari zaman dahulu. Ya, setelah itu yang keempat adalah pengangkatan mushaf, ya, atau diangkatnya Al-Quran dari manusia. Ya, seperti hadis yang telah kita bahas, ya, bahwa salah satu tanda akhir zaman ya ketika manusia itu tidak bisa melihat mushaf, seakan-akan mereka tidak tahu satu ayat pun, ya. Kemudian yang kelima, ya, pembahasan yang di minggu lalu telah kita bahas, atau di pekan lalu telah kita bahas, ya, tentang bagaimana Ka'bah akan dihancurkan, ya, oleh orang-orang Habasyah atau Ethiopia, ya. Tetap orang Timur Tengah, ya. Mereka akan menghancurkan Ka'bah, ya. Nah, itulah bagaimana, ya, tanda-tanda hari akhir yang besar yang bagian kedua. Kemudian kita masuk pembahasan kita, ya, pada pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan, ya, tanda-tanda hari akhir yang besar bagian kedua, ya, yaitu terjadinya penenggelaman, ya, eh, di atas muka bumi, ya, pada tiga tempat, ya, atau khosyaf, ya, bahasa Arab khosyaf itu khosafa yakhsufu itu tenggelam, ya, penenggelaman bumi pada tiga tempat. Nah, khosyaf ini telah disinggung oleh Rasulullah SAW, ya, pada tiga kejadian yang, atau dua kejadian yang lain, ya. Yaitu al-masakh, ya, masakh itu adalah suatu kelompok atau kaum yang menghalalkan apa yang diharamkan, ya, jadikan hewan seperti babi, kera dan lain sebagainya itu halal. Yang kedua ada mengartikan al-masakh itu orang-orang yang berdandan seakan-akan mempunyai wajah yang berbeda dengan asli, ya, karena masakh itu kan topeng artinya, ya, masakh itu dalam bahasa Arab artinya tabir atau topeng. Nah, kejadian penenggelaman bumi ini, para ulama sepakat bahwa ini sebagai peringatan karena fitnah yang telah terjadi di atas muka bumi. Sehingga bumi Allah takdirkan menjadi bukti kekejian mereka. Ya. Nah, ketika membicarakan penenggelaman bumi dan al-masakh, ya, pada, ya, pembahasan kita tentang tanda-tanda hari akhir yang besar. Sebetulnya sebelum tanda akhir yang besar di akhir zaman, penanggalan bumi itu sudah ada. Ya, kita lihat pada tahun 2002, 2004, ya, ada beberapa daerah di beberapa negara itu kayak bolong gitu, ya. Tiba-tiba kok bolong jalan atau bolong suatu tanah yang mempunyai kedalaman tertentu gitu, ya. Atau bahkan yang nggak bisa ditakar oleh akal dan juga ilmu pengetahuan sampai zaman sekarang. Mereka hanya bisa memperkirakan. Ya, ini termasuk dari contoh penenggelaman. Ya, banyak sekali ilustrasi dan juga bukti-bukti tentang penenggelaman, ya, di zaman sekarang. Dan itu para ulama, ya, memisalkan dengan penenggelaman juga di hari akhir. Namun penenggelaman di tiga tempat di hari akhir yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ya, belum pernah terjadi yang spesifik seperti yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, ada perbedaan, tentu ada perbedaan. Walaupun gambaran kasar mungkin kita lihat di zaman-zaman sekarang. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari akhir tidak akan terjadi
ya, sebelum kalian akan melihat 10 sepeda, ini minimal. Lalu beliau yazkur, ya, di alamati, menyebutkan tanda-tanda. Munculnya asap, dajjal, binatang melata, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam, ya, Ya'juj dan Ma'juj, ya, penenggelaman bumi di tiga tempat, ya, di daerah barat, timur, dan di Jaziratul Arab. Ya, ini seperti dari zaman dahulu. Peradaban manusia nggak lepas pada zaman sekarang dari tiga tempat tersebut. Daerah barat orang-orang Romawi, daerah timur orang-orang Persia. Jaziratul Arab selalu mempunyai peradaban yang berbeda. Dan terakhir adalah api yang mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul, yaitu api yang memusnahkan, ya, orang-orang beriman untuk terlebih dahulu ke padang mahsyar. Dan hanya tersisa merasakan hari akhir atau hari kiamat puncaknya itu, ya, orang-orang yang tidak beriman. Nanti kita akan bahas di api yang mengiringi dari Yaman. Dari hadis tersebut, Imam Nawawi mengurutkan bahwa sisa tanda hari akhir itu tinggal penenggelaman bumi dan api yang mengiringi, ya, kepada mahsyar bagi, ya, kaum muslimin. Nah, dari Syria ada yang riwayat dari Syam. Hari ini menunjukkan, ya, bahwa peristiwa ini terjadi setelah Islam pada masa usang-usang. Ya, kita ketahui para jemaah sekalian, saat asap itu menjadi wabah bagi seluruh manusia, itu sudah menjadi masa usang kaum muslimin. Maka pada saat asap itu sudah terjadi, Allah memang sudah takdirkan masa-masa itu Islam sudah tidak berjaya. Maka setelah itu sudah ditetapkan mana yang beriman, mana yang tidak pada eh, kejadian kedua, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Ya, maka terjadi penenangan bumi ini diiringi dengan kerusakan manusia pada masa tersebut. Ya, apa-apa yang diharamkan dihalalkan. Mau kaum-kaum muslimin yang tersisa sudah sulit untuk menegakkan syariat Islam. Ya, mushaf sudah diangkat, Ka'bah sudah dihancurkan. Tidak ada lagi ketaatan dan ibadah pada saat tersebut. Islam sudah benar-benar redup. Pada saat itulah keimanan ketaatan disia-siakan dan dipermainkan. Islam benar-benar redup di hari akhir. Buktinya apa para jemaah? Di zaman kita sekarang, Islam ini benar-benar sudah jauh sekali dari zaman-zaman sebelum kita, ya, para jemaah sekalian, ya. Baik secara Islam kita berpolitik, baik secara kita Islam itu secara kultural kita, sosial kita, moral kita, aplikasi kita itu Islam kultural. Baik kita keinginan untuk menuntut ilmu syariat Islam, baik kita menghargai para ulama kita, para asatidzah kita, ya, ilmu-ilmu yang sudah tidak dihargai lagi, ya. Di zaman dahulu, para sahabat, para tabi'in, ya, tidak berani mengangkat suara di hadapan ulama mereka, guru-guru mereka, asatidzah mereka. Sekarang bahkan dijadikan fitnah oleh kaum muslimin, ulama kita, asatidzah kita. Bahkan dikritik dengan sesuatu yang tidak pantas, difitnah dengan sesuatu yang tidak benar, dibuat sesuatu perbuatan yang keji. Ini bukti sudah redup agama Islam, ya. Dan nanti puncak redupnya itu setelah, ya, penenggelangan bumi di hari akhir. Makin redup-redup-redup. Maka di masa redupnya Islam kita di zaman sekarang, tingkatkanlah kesadaran kita untuk menuntut ilmu. Tidak perlu banyak, yang utama-utama saja dulu, yang wajib, amal soleh, yang Allah haramkan, belajar itu. Ya. Kemudian kita praktekkan. Dengan yang paling mudah kita lakukan, dengan yang paling mampu kita lakukan. Ya, tentu yang terpenting adalah sholat. Kalau kita mampu menegakkan sholat dengan baik, ya, maka hidupkanlah sholat-sholat sunnah. Dimulai dari sholat wajib, sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Kemudian sholat-sholat sunnah kita hidupkan. Mampu lagi untuk kita menambah ibadah, puasa sunnah. Mampu dalam segi harta, finansial,
sodako, ya, zakat yang wajib. Nah, mampu secara fisik, finansial, ya, haji dan umroh. Masya Allah, itu dulu para jemaah sekalian. Itu rukun Islam dulu yang kita penuhi, kita hidupkan. Ya, toh urutan itu sebenarnya tidak sulit para jemaah sekalian. Ya kan? Zakat itu bagi yang mampu, haji, umroh bagi yang mampu. Ya, tinggal kita melaksanakan sholat dan puasa. Dan insya Allah kalau kita berazam yang kuat, keinginan yang kuat, sholat dan puasa itu bisa kita penuhi. Ya, tinggal bagaimana kita menangkal fitnah, ya, bisikan syaitan alazi yuwaswisu fi sudurin nas, membisikkan di dalam hati kita minal jinnati wan nas, bahkan dari manusia pun ada yang bersifat seperti syaitan. Itulah bagaimana kita hidupkan Islam di zaman kekelaman ini. Maka Imran bin Hussein, ya, radhiyallahu anhu, ya, rahimahullah taala, meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi hadhil ummati khusaf." Umat Rasulullah akan merasakan khusaf, penenggelaman bumi. Ya, itu sebagai tanda hari akhir. Kemudian al-masakh, maskhun, ya, yang mana menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Wa khadzaf, ya, nah, hujan batu akan terjadi pada umat manusia. Ya, khadzaf itu kan sebenarnya, ya, penuduhan, banyak terkena fitnah. Ya, jadi kalau secara lugah itu hujan batu. Tapi secara makna qadzaf itu fitnah-fitnah yang akhirnya orang itu merasakan hukuman. Ya, makanya dalam fikih hudud itu ada haddul qadzaf. Haddul qadzaf itu hukuman bagi orang yang memfitnah zina kepada orang lain. Ya, qadzaf, fitnah. Masakh, menutup wajah atau apa? Ya, mengharamkan apa yang dihalalkan dan menghalalkan apa yang diharamkan. Qadzaf, ya, penenggelaman bumi. Tidak ada makna lain. Maka salah satu sahabat berkata, faqala rajul, ya, minal muslimin ya Rasulullah, apakah, ya, seseorang laki dari kaum muslimin itu, ya, bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzaka, ya, kapan itu akan terjadi? Tiga hal tersebut akan terjadi. Qala idza zuharat al-qayan wal ma'azif wa syuribatil khumur, khosyaf, masakh, dan qadzaf itu akan merajalela ketika budak-budak laki itu sudah bermunculan. Hmm. Dari zaman Rasulullah sudah ada, ya, alat-alat musik dihidupkan. Ya. Jadi alat-alat musik ini dari zaman Bani Umayyah. Karena runtuhnya kerajaan Umayyah karena wanita dan musik. Ya. Terlebih lagi Homer. Ini menjadi adat minumnya orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Ya. Tiga hal tersebut ketika satu zaman sudah ada, ya. Kalau di zaman sekarang paling banyak itu Homer dan alat-alat musik yang banyak diremehkan oleh umat manusia, baik yang muslim maupun yang tidak. Ya, maka sudah pasti banyak sekali bukti-bukti seperti konsep penenggalan bumi, masakh, penghalalan apa yang diharamkan, qadzaf, ya, fitnah-fitnah yang terjadi pada manusia, yang akhirnya mereka terhukum karena fitnah tersebut. Ya, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ya, bersabda, penanggalan bumi di bagian timur, ya, barat dan Jaziratul Arab akan terjadi setelah, kata Rasulullah. Maka ia berkata, ya, Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah, apakah akan terjadi penanggalan bumi sedangkan di dalam daerah tersebut ada orang yang soleh? Nah, jadi Ummu Salamah itu
bertanya-tanya, bisa nggak kita itu kayak diazab di suatu daerah, dapat musibah satu kota, ya, dapat tsunami satu daerah, tapi di daerah atau di kota tersebut ada orang soleh, seperti Qadhaf. Maka Rasulullah banyak, nah, bisa aja. Jika penduduk tersebut mayoritas dan banyak yang bermaksiat, ya. Makanya kita mencari tempat tinggal itu, cari lingkungannya dulu pada zaman sekarang. Lingkungan yang soleh, agar kita nggak terkena azab, ya, dari orang-orang yang bermaksiat, padahal kita berusaha untuk soleh di daerah tersebut. Dan ini menjadi peringatan kita, ya, bencana alam. Siapa tahu itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena banyak maksiat di daerah dan di kota tersebut, ya. Itu dia sebagai peringatan bagi kita. Ya, di sisi lain itu sebagai ujian bagi orang-orang yang soleh untuk bersabar. Ketika orang soleh bersabar, maka Allah ganti dengan pasti yang lebih baik. Baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maka dari kedua dalil tersebut, ya, penenggelaman di tiga tempat yang mirip itu belum terjadi. Penenggelaman tersebut akan terjadi sesuai dengan urutannya. Ya, itu sebelum pas kali hari kiamat akan terjadi dengan sangat-sangat dekat. Ya, namun walau a'lam, kapan waktunya kita tidak tahu. Sejauh apa waktunya kita tidak tahu. Ya, nah, itu sudah benar-benar sekali terakhir sekali pada zaman sekali. Ya, sudah benar-benar mepet sekali ya. Pada bumi itu sudah benar-benar tidak mungkin, bukan walau alam ya. Kita nggak bisa bilang berapa tahun apa, tapi itu sudah benar-benar dekat. Maka tanda hari akhir bagian kedua yang ketujuh yaitu angin yang lembut mengangkat ruh-ruh orang-orang beriman. Ya, arrihu, ya, ya'khudhu riyahul muslimin wa mu'minin ila mahsyarin. Angin yang sejuk dan tidak menyakitkan bagi orang-orang beriman di hari akhir untuk mengangkat mereka menuju pada mahsyar dengan ketenangan. Setelah Islam menyebar luas pada zaman Nabi Isa berdakwah, ya, ia akan menemah kembali dari asap, muncul wabah, mata terbit dari barat. Apalagi ketika pengangkatan Mushaf dan penghancuran Ka'bah. Udah redup lagi, ya. Maka penenggalangan bumi akan dekat dengan angin-angin yang lembut yang akan membawa roh orang-orang beriman. Allah takdirkan untuk mematikan siapa saja yang beriman. Walaupun dikit, sedikit apapun ketika ada keimanan, Allah akan mewafatkan orang tersebut. Ya. Dan Allah akan mengizinkan kiamat terjadi ketika tinggal tersisa orang-orang yang buruk, keji, durhaka kepada Allah, orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Karena kiamat yang mungkin banyak orang ilustrasikan ya, bahkan sudah ada dokumentasi ilustrasinya, ya, dan lain sebagainya difilmkan bahkan, ya, dan banyak sekali bentuk-bentuk ilustrasi dari terjadi hari kiamat itu terjadi, ya, yang mereka ilustrasikan itu tinggal orang-orang yang keji saja. Jadi orang-orang beriman tidak terjadi, tidak merasakan, ya, kerusakan pada hari akhir nanti, ya. Jadi orang-orang beriman akan merasakan terakhir itu ketika angin yang membawa mereka. Maka dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La taqumu sa'atu illa ala syirarin nas." Kecuali orang-orang yang buruk dong. Manusia terakhir yang akan menginjak di bumi itu adalah orang-orang yang keji. Yang Allah bumi hanguskan sengaja. Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana Allah mematikan orang-orang soleh yang tertinggal, ya, setelah tanda-tanda hari akhir yang telah mereka lalui. Jadi sahabat Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'athu rihan minal Yaman. Allah mengutus suatu atau sebuah angin dari Yaman. Ya. Al-yana minal harir. Lembut seperti sutun. Lebih bahkan dari sutun. Tidak menyakitkan.
Fala tada'u ahadan fi qalbihi. Ya, angin tersebut akan mematikan seluruh orang tersebut. Ya, qala Abu Alqamah mithqala habbatin wa qala Abul Aziz mithqala darratin min iman illa qabadathu. Baik sedikit, mau dia cuma sedikit doang, ya. Nah, dari biji kemiri atau dari buah-buahan sedikit dari iman, mereka tetap akan diambil jiwanya untuk menuju Allah terlebih dahulu sebelum hari. Kemudian hadis setelahnya atau hadis kelima pada pertemuan kita pada pagi hari ini, dalil kita yang kelima. An-Nuwas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, mereka dari Rasulullah SAW bersabda, "Fabainama hum kadzalika its ba'atsallahu rihan thayyibah." Ketika hari akhir sudah benar-benar dekat, tinggal tergoncangnya bumi dan juga langit, Allah mengirimkan angin yang lembut, ya. Fata'khudhuhum tahta abatihim, ya. Fataqbidu ruha kulla mu'min, yang melewati di bawah ketiak mereka, lalu mereka mencabut setiap roh dari orang-orang beriman. Wa kullu muslimin, dan orang-orang Islam. Wa yabqa syirarun nas, yang tersisa hanya orang-orang keji dari manusia. Yataharajuna fiha wa taharujal umur, ya. Yang tersisa hanya orang-orang jelek, ya, seperti keledai yang berjimat, ya, mengerikan, ya. Zina sudah tidak dianggap seperti sesuatu yang uh, tabu bagi mereka, ya. Fa'alaihim taqubusah, dan itulah orang-orang yang akan ditimpa siksa itu kiamat, ya. Orang-orang yang mengharamkan apa yang dihalalkan, dia halalkan apa yang diharamkan, ya. Orang-orang yang tidak memikirkan lagi suatu syariat Islam, tidak mikir lagi suatu moral, pentingnya moral, keutamaan kita memegang teguh terhadap agama, tidak mementingkan, ya. Maksudnya berjima seperti kalau ada manusia berhubungan dan laki perempuan di depan manusia lain tanpa ada rasa malu. Sudah dicabut rasa malu dari mereka, ya. Maka dari Mirdas bin Al-Aslan, Rasulullah SAW bersabda, "Yathabas salihun al-awwal fal-awwal." Orang-orang soleh akan meninggal satu persatu, ya. Wa yabqa hula huqalah kahufalah asyairi au tamari, ya. Nanti kalau orang-orang paling jelek dari muka bumi seperti gandum atau kurma yang tidak diperhatikan sama sekali. La yubali balah, ya. Inilah bagaimana mereka akan terjadi pada orang-orang soleh yang akan diangkat terlebih dahulu. Dan tersisa hanyalah hewan-hewan, ya, yang berwujud manusia, tidak punya moral, kita berpegang teguh terhadap agama. Itulah pentingnya kita belajar Islam pada zaman sekarang, belajar syariat Islam, agar kita menjadi manusia yang bermoral, agar kita menjadi manusia yang berharga di mata Allah. Ya, khairukum atqakum, sebaik-baik kita, seberharga kita, setinggi-tingginya derajat kita, yang paling bertakwa. Takwa itu bukti aplikasi dari keimanan kita taat. Dan sebaik-baik dari kita adalah, ya, yang paling baik akhlak, ya, yang paling bermanfaat buat manusia, ya. Khairukum man anfa'u linnas. Sebaik-baik kalian ada yang paling bermanfaat bagi manusia, ya. Nah, setelah Allah mengangkat ruh orang-orang beriman dan orang-orang soleh, ya, baik sekecil hanya biji atom saja di dalam hatinya, lalu mengutus api yang keluar dari pusat kota Aden bagi orang-orang kafir dan fajir sebagai azab pertama yang akan mereka rasakan sebelum kepada mahsyar. Api tersebut akan memaksa menuju bumi ke Syam. Api yang juga keluar dari timur mengiring manusia menuju pada mahsyar. Api akan menyambar siapa saja yang mencoba menyimpang dari perjalanan menuju Syam, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lari dari api tersebut
mengiring seluruh manusia di padang mahsyar, ya, di bumi mahsyar di negeri Syam, ya. Akan diubahlah bumi ini, ya, menjadi padang mahsyar yang diiringi oleh manusia, ya, dan itu bersaringan dengan kejadian-kejadian alam yang lain, ya. Jadi setelah para kaum muslimin, orang-orang soleh, diangkat dengan angin yang menyejukkan dari, ya, Yaman, ya, mereka itu setelah itulah jadi seorang orang fajir dan orang-orang kafir musyrik, ya, dengan kekejian mereka yang diiringi Allah takdirkan dengan api, ya, yang berpusat dari kota Aden menuju Syam, ya. Setelah itulah mereka akan merasakan padang mahsyar. Urutan terakhir, ya, sebagai tanda-tanda, ini masih tanda ya Pak Joko. Ini tanda, tanda kiamat, tanda hari akhir. Hari akhir itu kejadian belum kita bahas. Ingat, kejadian tanda hari akhir itu belum kita bahas. Ini masih tanda-tanda, ya. Jadi jangan, oh ini udah selesai, selesai. Belum. Nah kan kita nggak tahu tanda kejadian hari akhir itu gimana. Kalau di Al-Quran itu sangat sering dibahas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ya, apalagi, ya, al-qari'ah, mal qari'ah. Ya, itu semua kejadian hari kiamat. Tapi tanda-tandanya ini yang sekarang kita bahas. Jadi kejadian hari kiamat belum. Tapi tanda-tanda hari akhir, ya, ini yang kita bahas sekarang. Ya, ya, peristiwa tentang bagaimana api menggiringi, ya, orang-orang kafir, ya, dari daerah Aden, ya, dan dari timur menuju padang mahsyar, ya, yaitu di negeri Syam nanti yang akan diubah menjadi padang mahsyar. Inilah, ya, tanda hari besar yang terakhir. Setelah itulah Allah sengajakan bumi ini, ya, di bumi hanguskan kocar kacir. Iza zulzilatil ardu zilzal. Ketika bumi ini tergoncang, ya, nah, ya, dan masih banyak lagi tentang bagaimana tanda-tanda hari akhir, kejadian di hari akhir dalam Al-Quran, ya. Dan itulah yang nanti kita akan bahas di pertemuan setelahnya tentang bagaimana kejadian-kejadian, ya, pada hari akhir nanti, ya, yang mana alhamdulillah alamin para jemaah sekalian, tanda-tanda hari akhir telah kita bahas seluruh, ya. Nah, dari tanda-tanda kecil, ya, kalau kita rekap bersama para jemaah sekalian, ya, pertama tanda hari akhir itu dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Muncullah beberapa peperangan, muncullah fitnah-fitnah, kejadian terbelahnya bulan, peperangan di antara para sahabat, kemudian tanda-tanda sedang dimulai dari kerajaan yang berbau Islam, ya. Kemudian setelah itu, ya, fitnah musik, wanita dan khamar merajalela, ya. Eh, Manusia, ya, berbondong-bondong mencari harta, namun tidak memiliki moral dan juga tidak memiliki malu, ya. Seperti dalam hadis, ya, Umar, ya, hadis Jibril, afwan, salah satu tanda hari akhir itu ketika seorang pengembala yang nyeker mengembala kambing dengan mewah, ya. Nah, kemudian juga, ya, itu dimisalkan sebagai orang yang punya harta namun tidak punya moral dan juga rasa malu, tidak mengerti syariat Islam. Ya, kemudian berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan dan memegah bangunan. Ya. Sekarang sudah kita lihat semua para jemaah sekalian. Tanda-tanda sedang itu sudah sedang terjadi banyak, lagi berkembang ini. Ya, tanda-tanda sedang hari akhir ini, ya, nah, semuanya lagi terjadi dan lagi berkembang terus menerus. Ya, sampai nanti akhir, ya, menuju tanda-tanda besar. Ya, dimulai dari, ya, seperti pertemuan di awal pertemuan kita bahas, Imam Mahdi jadi kepemimpinan kaum muslimin,
selama 7 sampai 8 tahun. Malhamatul Kubro, perangan besar kaum muslimin melawan orang-orang kafir Romawi di Konstantinia atau Konstantinopel selama 6 sampai 7 tahun. Khuruj Dajjal min Syam, keluarnya Dajjal di Syam di tahun ke-7 atau ke-8 kepemimpinan Imam Mahdi. Nabi Isa alaihissalam yang akan turun ya di Menara Putih di Masjid Al-Amawi ya eh, setelah 40 hari Dajjal itu menyebar fitnahnya. Nabi Isa memiliki 5 tugas. Yang pertama tentu menajamkan Dajjal berserta 70.000 pasukan Yahudi Asbahan. Yang kedua, mematahkan salib sebagai bukti tidak lagi ya ditegakkan syariat Nasrani atau sudah dinasakh dengan syariat Islam yang hak, agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga, membunuh hewan-hewan babi sebagai zat yang paling atau makhluk yang paling diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu usul fikih. Yang keempat adalah menghapus jizyah sebagai bukti peperangan kepada orang-orang kafir. Yang kelima, membawa kaum muslimin untuk aman dari kekejian Ya'juj Ma'juj. Ya. Nah, inilah urutan-urutan dari awal sampai akhir. Ya, setelah itu masuk ke bagian kedua. Asap menjadi wabah orang-orang ya yang beriman maupun tidak. Dan itu menjadi tolak balik ya. Setelah asap itu turun menjadi wabah, kaum muslimin kembali redup. Nah, maka redupnya kaum muslimin ya setelah itu memisahkan antara kafir dan tidak kafir, muslim dan juga tidak muslim ketika materi terbit dari barat. Amal soleh sudah ditutup. Ya. Sudah jelas mana yang muslim, mana yang kafir, mana yang mukmin, mana yang musyrik. Ya, bersamaan dengan keluarnya dabah, ya, hewan-hewan melata. Ya. Kemudian setelahnya yang keempat, ya, yaitu pengangkatan mushaf dan juga yang kelima adalah hancurnya Ka'bah. Terjadi setelahnya, ya, yaitu pada pertemuan yang hari ini kita bahas, ya, penenggelaman bumi yang keenam, bagi bukti kebesaran Allah juga. Ya, yang ketujuh adalah angin yang membawa ruh-ruh kaum muslimin untuk dahulu kepada mahsyar, dan yang ke-8 yang terakhir adalah api yang keluar dari kota Aden ya menuju ya ke seluruh daerah ya dan juga keluar dari timur nanti untuk mengiringi seluruh manusia ke negeri Syam ya sebagai tanda terakhir sebelum terjadi hari kiamat. Ya, yang akan nanti mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar ya. Dan alhamdulillah telah kita bahas bersama tentunya hal tersebut secara terperinci pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Anda pribadi ataupun bisa dilihat di YouTube channel Anda bila ada ingin di-refresh atau diulang kembali videonya. Ya. Nah, nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kejadian-kejadian hari akhir. Ya, ini penutup dari tanda hari akhir. Namun kejadian belum kita bahas. Ya, nah, ini mukadimah ini kita akan bahas nanti kejadian hari akhir. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin dari para jemaah sekalian, bila ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pada pertemuan pagi hari ini, ya, agar kita bisa diskusikan bersama. Ya, tafadhol dari para jemaah sekalian. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Atau insya Allah sudah cukup ya, para jemaah sekalian ya. Insya Allah ya, ya bila sudah cukup pembahasan kita pada pagi hari ini, ya. Insya Allah kita tutup pertemuan pagi hari ini, ya. Yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh menjadi amal jadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pembantu amal soleh kita di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah ya kita semua beserta keluarga kita ya bisa bertemu dengan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalian dosa-dosa telah diampuni, amal soleh kita dilipat gandakan sebanyak-banyaknya ya dan kita bisa ya menuju pintu surga dengan derajat yang setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Ya. Alamin. Ana astaghfi, ana minta maaf para jemaah sekalian bila ada ya kekurangan atau kekeliruan dari kita bahas bersama atau ucapan dari diri yang kurang berkenan. Sekali lagi ana minta maaf sebesar-besarnya.
Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya, nakhlatin kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.